like a Hellcat. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Puji nama Tuhan. Saudara diberkati, saya diberkati. Doa saya, saudara makin sehat, makin diberkati, makin berlimpah-limpah dalam kasih dan pengenalan akan Tuhan, dan hidupnya dipenuhi dengan kemuliaan Kristus. Amin. Saudara, makin hari saudara dan saya makin meningkat kehidupannya. Amin. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai kasih, saudara. Diambil dari 1 Yohanes 4 ayat yang ke-19, 20 dan 21. Demikian, kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. 20, jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah dan ia membenci saudara-saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia, barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Saudara, perlu kita pahami, perlu kita ketahui ialah bahwa Allah terlebih dahulu mengasihi kita, bukan kita yang mengasihi Tuhan. Jangan dibalik, saudara. Ada banyak orang berkata bahwa aku begitu mengasihi Tuhan. Itu bermula kalau aku mengasihi Tuhan, Tuhan pasti mengasihi aku. Benar kan? Salah, saudara. Tuhan dulu mengasihi kita dengan diciptakannya kita sebagai manusia, dikirimnya nabi-nabi untuk menyelamatkan kita manusia, dan pada akhirnya Dia mati di kayu salib dan bangkit pada hari ketiga. Dia menyerahkan nyawanya. Tuhan Yesus ada di dalam diri kita, berdiam di diri kita, dan itu dari situ Allah, bahwa Allah itu mengasihi kita, saudara. Ya, jadi bukan kita dengan gagahnya, dengan sombongnya kita berkata bahwa kita mengasihi Tuhan, kemudian Tuhan baru mengasihi kita. Salah, saudara. Jangan dibalik-balik. Yesus lebih dahulu mengasihi kita, dan Dia bertahta dalam hidup kita, saudara. Dan Dia nggak jauh-jauh dari kita. Nah, itu bentuk bahwa Allah begitu mengasihi kita. Jadi jangan disalahartikan ya, teman-teman ya. Dan berkata bahwa aku mengasihi Tuhan nih, baru kemudian Tuhan mengasihi kita. Salah, saudara. Yang benar adalah bahwa Allah mengasihi kita, kemudian kita bisa mengasihi Dia. Ayat 20 demikian berkata, jikalau seorang berkata aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Perhatikan, jikalau orang berkata aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Banyak orang berkata demikian kan, aku mengasihi Allah nih, ya kan, aku mengasihi Allah, aku mencintai Allah, aku ibadah segala macam, bla bla bla, aku puasa, aku baca Alkitab, mengasihi Allah demikian rupa, aku melayani, ya kan, aku mengasihi Tuhan, lu aku tunjukkan hidupku. Tapi apa? Tapi dia benci saudaranya. Saudaranya melakukan sesuatu yang sedikit saja sudah maki-maki orang, dan ya kan, menyimpan dendam. Awas ya kalau ketemu dengan engkau lagi, aku bisa pang, bener kan? Begitu membenci saudaranya sedemikian rupa. Tahukah saudara, Alkitab yang mencatat kalau kita mengasihi Allah tapi kita membenci saudara kita adalah pembohong, saudara. Kita adalah pendusta. Iya, Alkitab yang bilang di ayat 20. Saya ulangi, jika seorang berkata aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena apa? Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Ini manusia di depan mata, saudara. Terus kita bilang kita mengasihi Tuhan, tapi manusia di depan mata. Kita menyimpan dendam, kita marah, kita dengki, nggak boleh kita disakiti segala macam. Dan kita mau hajar dia, dan kita maki-maki dengan mulut kita, menyakitin orang itu, balas dendam, nyimpan dendam. Kita membohong, sia-sia ibadah kita, kan? Sia-sia. Dan kita apa? Pembohong, pendusta. Sia-sia. Dengar baik. Tapi kalau saudara membenci saudara, dengan kau mengatakan kau mengasihi Tuhan, tapi kau membenci saudara-saudaramu, engkau pendusta di hadapan Tuhan. Alkitab yang mencatat, saudara. Wow, kenapa? Karena manusia itu kelihatan dan Tuhan itu gak kelihatan.
Dia roh adanya, dia di dalam hati kita, dia roh. Dan gak kelihatan, terus kita bilang mengasihin, tapi kita benci. Hebat saudara. Kita belajar ya men. Belajar apa? Untuk mengasihi. Ya 21 berkata demikian. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Tahukah saudara bahwa mengasihi itu adalah perintah, saudara? Mengasihi itu adalah perintah. Dan kalau perintah itu keharusan. Alkitab yang bilang, saya ulangin ayat 21. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Nah, perintah itu harus, saudara, dikerjakan. Saudara pernah lihat tentara atau polisi waktu komandannya memerintahkan sesuatu kepada bawahannya, apa yang terjadi? Kamu harus lakukan ini, bla bla bla. Siap dan mereka kerjakan. Dan siap. Antara bos dan bawahan, kerjakan. Kamu harus kerjakan ini. Siap pak, dikerjain, benar? Dan itu harus dikerjakan. Men? Jadi saudara, poinnya adalah bahwa poin pertama adalah yang perlu kita ketahui adalah dari hari ini yang kita pelajarin bahwa Allah terlebih dahulu mengasihi kita. Amin. Nah, karena Allah begitu mengasihi kita, terlebih dahulu mengasihi kita, dengarkan baik-baik. Kita wajib mengasihi saudara-saudara kita, bahkan orang yang menyakiti kita sekalipun kita wajib mengasihinya, mengampuninya. Ya saudara, kalau kalau saudara mengalami dendam kepahitan yang luar biasa terhadap saudara, terhadap siapapun itu saudara, teman-teman saudara, orang tua, mertua, apapun itu saudara yang begitu menyakiti saudara, ampuni dia. Amin. Ampuni dia. Karena apa? Karena ayat 21 berkata bahwa apa? Karena ini adalah perintah, dan perintah harus dilaksanakan. Perintahnya apa? Mengasihi Tuhan dan mengasihi saudara-saudara kita. Kalau terlalu berat sekali mengampuninya. Enggak ada yang mudah memang. Tapi ada namanya saudara, proses. Ya. Saya percaya kalau Tuhan sudah tulis di Alkitab bahwa ini mengatakan bahwa perintah, Tuhan pasti akan menguatkan saudara untuk bisa mengampuni orang dan cepat meminta maaf. Amin saudara. Dan saudara akan lihat apa yang akan Tuhan lakukan dalam kehidupan kita ketika apa? Ketika kita mengasihi Tuhan dan melaksanakan perintah Tuhan untuk mengasihi saudara-saudara kita yang menyakiti kita. Amin saudara. Selamatkan saudara kita, pulihkan keluarga kita, minta supaya Tuhan pulihkan. Amin saudara. Jadi jelas saudara ya, bahwa Allah terlebih dahulu mengasihi kita, dan kita wajib mengasihi saudara-saudara kita. Kenapa? Karena ini adalah perintah yang harus dikerjakan. Tuhan Yesus memberkati saudara. Dan kalau saudara diberkati dengan video ini, saudara boleh membagikannya menjadi berkat buat saudara-saudara kita yang lain. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom, shalom, shalom Elohim. Haleluya.